Halo sahabat BHLK, kemarin kita sudah bahas mengenai jenis-jenis kekeringan. Lalu apa sih kaitannya antara kekeringan yang satu dan kekeringan yang lain? Apa ada kaitannya? Lalu mengapa disebut efek domino? Yuk kita bahas. Jadi gini, kekeringan tidak mungkin muncul tiba-tiba dalam satu bentuk aja. Dia berjalan selayaknya domino yang telah disusun rapi seperti ini. Ketika domino pertama jatuh, dia akan menyenggol domino berikutnya terus hingga sampai ke ujung. Nah, kekeringan juga seperti itu. Kekeringan memiliki 4 domino utama yang akan kita bahas satu persatu. Domino pertama adalah kekeringan meteorologis. Ini titik awal dari semuanya. Simpelnya, curah hujan yang turun jauh lebih sedikit dibanding biasanya dalam jangka waktu tertentu. Bisa mingguan sampai bulanan. Ini ibarat alarm pertama. Belum ada yang rusak, belum ada yang gagal panen, tapi langit sudah kasih sinyal. Hati-hati, curah hujan lagi defisit. Untuk mendeteksi ini, BMKG biasanya menggunakan indikator yang bernama SPI. Ini semacam alat ukur untuk mengetahui seberapa jauh curah hujan menyimpang dari kondisi normal. Kalau defisit hujan ini berlanjut, domino kedua mulai jatuh, yaitu kekeringan pertanian. Hujan yang kurang bikin kelembapan tanah ikut menurun. Tanaman yang tadinya subur lama-lama mulai stres karena kekurangan air. Kalau dibiarkan, resikonya jelas, yaitu gagal panen. Fase ini biasanya kelihatan dalam 1 bulan atau satu masa tanam. Untuk mengukurnya biasanya menggunakan indikator soil moisture atau tingkat kelembapan tanah. Domino ketiga adalah kekeringan hidrologis. Ini yang sering jadi kejutan, soalnya dampaknya baru terasa belakangan. Padahal sebenarnya udah dipicu dari jauh-jauh hari sama defisit hujan di awal tadi. Di fase ini, cadangan air permukaan maupun air tanah mulai menyusut drastis. Ini biasanya berlangsung lama, dari hitungan bulanan hingga tahunan. Indikator yang dipakai untuk mengukur ini adalah SSFI. Ini mengukur seberapa jauh debit sungai menyimpang dari kondisi normalnya. Dan inilah domino terakhir yang paling terasa buat masyarakat, kekeringan sosioekonomi. Begini rangkaiannya, air baku berkurang, layanan air ke masyarakat mulai terganggu. Ujung-ujungnya masyarakat kesulitan air bersih. Belum lagi kalau air jadi rebutan antar sektor. Pertanian butuh, industri butuh, rumah tangga juga butuh. Ini bisa memicu konflik alokasi air sampai kerugian ekonomi yang meluas. Jadi, satu keterlambatan hujan di fase awal ternyata bisa berujung pada kekosongan bak mandi di rumah warga. Lalu, kenapa sih dampaknya nggak semua langsung kerasa barengan? Nah, ini yang dinamakan efek domino. Semua karena adanya jeda waktu atau lag time. Coba bayangkan, curah hujan itu seperti air yang paling awal. Begitu curah hujan mulai turun, dia nggak langsung bikin sungai kering hari itu juga. Yang kena duluan itu adalah kelembapan tanah. Baru setelah itu air permukaan seperti sungai ikut menyusut. Dan yang paling belakangan tapi paling lama pemulihannya adalah air tanah. Jadi urutannya, curah hujan mulai turun, tanah mulai mengering, sungai mulai menyusut, dan air tanah mulai berkurang. Ini semua nggak instan, tetapi butuh waktu. Jadi satu domino dapat menyenggol domino lainnya dalam beberapa minggu, bahkan beberapa bulan kemudian. Nah, karena dampaknya berantai, penanganannya juga harus berantai. Semua bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti BMKG, Kementerian Pertanian, BNPB, BPBD, dan juga Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan. Jadi, kalau sinyal awal seperti hujan yang sudah mulai berkurang terjadi, maka seluruh instansi di rantai ini sudah mulai siap siaga agar efek dominonya tidak sampai ke masyarakat. Kira-kira sahabat BHLK mau bahas tentang apa lagi nih mengenai kekeringan hidrologi? Komen di bawah ya.